keturunan asli dari Sultan Sepuh ke-11 Sultan Muhammad Jamaluddin Aida. Dengan ini menyatakan bahwa kami mengambil alih Keraton Kasepuhan. Kisruh perebutan tahta Keraton Kasepuhan Cirebon kembali bergulir setelah meninggalnya Sultan Sepuh ke-14 Pangeran Raja Adipati Arif Nata Diningrat. Pada Kamis 6 Agustus 2020, Raharjo Jali diangkat oleh pihak keluarga Sultan Sepuh ke-11 sebagai Polmak Sultan Sepuh ke-15 Keraton Kasepuhan. Polmak sendiri merupakan sultan pengganti sementara waktu hingga sultan definitif ditetapkan. Seperti diketahui, Raharjo Jali sempat menyegel kediaman almarhum Sultan Arif beberapa waktu lalu dan videonya viral di media sosial. Pengukuhan Polmak dilakukan di dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa, kawasan Keraton Kasepuhan Cirebon. Melalui pernyataan tertulis serta ditandatangani, keluarga keturunan Sultan Sepuh ke-11 Keraton Kasepuhan sepakat mengangkat Raharjo Jali sebagai Polmak. Dalam surat yang dibacakan langsung oleh Raharjo, menurutnya, pihaknya dianggap layak memangku posisi Polmak tersebut. Posisi Polmak akan terus berlanjut hingga Sultan Sepuh ke-15 definitif ditunjuk sesuai garis keturunan yang sah dari Sultan Sepuh ke-11. Usai pengukuhan dirinya sebagai Polmak, Raharjo mengungkapkan pihaknya tidak bisa menentukan sampai kapan dirinya menjadi Polmak. Sampai nanti keluarga besar berkumpul lagi untuk menentukan yang diinginkan. Saya belum bisa menentukan ini karena doa dari semua yang ada di sini, kami akan melakukan banyak sekali perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan di Keraton Kasepuhan. Ia mengatakan, jika Pangeran Raja Lukman Zainuddin tetap dinobatkan sebagai Sultan Sepuh ke-15 setelah 40 hari wafatnya Sultan Sepuh ke-14 Pangeran Raja Adipati Arif Nata Diningrat, ia memandang penobatan tersebut tidak sah. Bagaimana upaya untuk putra mahkota, Pak? Ada rencana komunikasi dengan putra mahkota? Kami sebenarnya komunikasi sejak dulu Pak Arif masih duduk di Keraton Kasepuhan, sudah komunikasi, tetapi komunikasi ini kelihatannya buntu. Jadi kami keluarga besar mengambil keputusan ini agar Keraton Kasepuhan tidak hancur sama sekali. Itu kami minta, bermaksud bahwa 50 tahun, 100 tahun lagi, mungkin berapa ratus tahun lagi, Keraton Kasepuhan masih ada. Keraton Kasepuhan ini usianya sudah 600 tahun, dari sejak zaman Sunan Gunung Jati sampai dengan Sultan Sepuh ke-14 ini secara turun-temurun berganti, dan pengganti Sultan adalah dari laki-laki, baik itu putra laki-laki. Kalau misalnya Sultan Sepuh tidak punya putra laki-laki, berarti adik Sultan Sepuh yang laki-laki. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Lukman Zulkaidin dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Saat ini Keraton Kasepuhan Cirebon sedang dalam masa berduka setelah kemarin Sultan Sepuh ke-14 ayahanda saya meninggal dunia dikarenakan sakit yang dideritanya. Untuk itu saya meminta kepada masyarakat seluruh semuanya untuk agar didoakan agar beliau husnul khotimah, diterima iman Islamnya serta diampuni segala dosanya. Terkait dengan kondisi keraton saat ini, Keraton Kasepuhan saat ini diteruskan oleh
Sementara itu, filolog Cirebon, Rafan S. Hashim mengatakan, dari sisi sejarah, Polmak memang sudah pernah terjadi di Keraton Kasepuhan atau di Keraton Kanoman. Ia menambahkan, Polmak belum tentu dipilih sebagai sultan definitif, namun bisa juga dipilih. Keraton Kasepuhan sendiri sejak dulu memiliki nasab garis keturunan laki-laki. Sementara, Raharjo merupakan putra pertama dari Ratu Masdoli Manawijah. Ratu Masdoli Manawijah sendiri merupakan putri dari Sultan Sepuh ke-11 dengan istri kedua yang bernama Nyi Mas Rukiah. Ia menambahkan, terah keturunan dari Sunan Gunung Jati yang menjadi Sultan Sepuh sudah melenceng sejak Sultan Sepuh ke-6, di mana saat itu Sultan Sepuh 5 yaitu Pangeran Matangaji dibunuh oleh pamannya, yaitu Ki Muda di area Keraton Kasepuhan. Sultan Sepuh ke-6 yaitu Ki Muda atau Sultan Sepuh Hasanuddin menggantikan Sultan Sepuh 5. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, usai Sultan Sepuh ke-6 berkuasa, tahta berikutnya jatuh ke tangan Sultan Sepuh 7 atau Sultan Sepuh Jaharuddin yang merupakan adik kandung dari Sultan Sepuh ke-6.